warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falika. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta, Seni Broadcasting dan Film. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya siklus ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 PSPT. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, silakan kita dipimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mengingatkan dulu kepada kalian. Nanti silahkan kalian isi daftar hadir. Silahkan nanti diisi, jangan sampai lupa. Di pertemuan kemarin, kita belajar materinya apa? Tentang penataan koper dan pencahayaan, Bu. Sudah paham dengan materi tersebut? Alhamdulillah, paham. Jadi ya, di dalam tata artistik itu kan nanti banyak. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materinya mengenai tata rias. Jadi dalam pelajaran ini, dalam materi ini, kalian dapat menguraikan definisi, fungsi, dan jenis dari tata rias untuk program televisi. Kemudian kalian nanti akan dapat menentukan alat dan bahan tata rias dasar untuk program televisi. Kalian dapat melakukan teknik menggunakan alat dan bahan tata riasnya tersebut, sehingga nanti kalian dapat melakukan teknik merias dasar seperti itu ya, teknik-tekniknya. Kita belajar ini tuh untuk apa? Yang pertama, manfaatnya untuk di industri nanti ketika kalian setelah lulus nih dari PSPT ini, kalian ingin melanjutkan kuliah atau bekerja, kalian sudah punya kompetensi dasar ini. Kemudian Bu, kalau manfaat untuk kehidupan saya sehari-hari apa? Kalau kalian udah belajar make up, jadi muka kaliannya glowing seperti itu ya. Jadi tidak kusam lagi seperti itu. Kalau misalkan kita di kamera dan kehidupan sehari-hari. Kira-kira menurut kalian cocok yang mana sih gambar untuk presenter TV? Yang mana? Yang paling kiri. Kenapa menurut kalian ini cocok untuk rias presenter TV? Kenapa nggak yang tengah misalkan gitu? Pakaiannya lebih rapih juga. Jadi yang tadi ya, yang paling cocok untuk riasan acara atau presenter itu adalah yang menggunakan kerudung berwarna hitam ini. Nah, kita lanjut nih ke materinya ya. Ada materinya ini tata rias. Tata rias itu adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah peranan. Kemudian tugas seorang penata rias memberi bantuan dengan jalan memberi dandanan atau perubahan. Nah, kemudian tata rias dapat dibedakan juga menjadi dua kelompok. Ada tata rias wajah dasar, kemudian yang B-nya itu adalah tata rias wajah khusus, mencakup tata rias untuk karakter. Selanjutnya, nih di sini ada alat dan bahan dari tata rias dasar. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba ya. Yang pertama itu, kita sebelum akan make up itu, kita harus membersihkan muka kita menggunakan serum. Nih, kalian bisa menggunakan serum, tapi kalau misalkan di rumah nggak ada serum juga, ya itu tidak apa-apa. Kalian bisa dengan mencuci muka kalian, kemudian nanti dikeringkan mukanya menggunakan handuk atau tisu juga bisa ya. Nanti kalau di rumahnya punya serum, boleh dipakai ya. Pemakaiannya gimana? Ya, kalian juga udah pada bisa, sedikit saja nanti diaplikasikan ke muka kalian seperti ini. Yang kedua itu menggunakan ini base make up atau pelembab. Sedikit saja secukupnya ya. Sama sih ini nanti diaplikasikan. Oke, yang ketiga itu menggunakan foundation cair. Menggunakannya biasanya ini kan bahan, ada alatnya. Nih, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Beauty blender. Nah, pinter. Itu siapa yang jawab? Beauty blender. Gimana ya pakainya kayak blender gitu? Nanti kalian ini boleh ya seperti ini, kemudian di gini ya. Ya, ditotol-totol. Kemudian selanjutnya kita akan pakai ini ya. Ini adalah kuas untuk kita meratakan tadi yang sudah kita pakai di blend gitu ya. Kemudian kita sekarang menggunakan bedak tabur. Kalau kalian di rumah tidak punya bedak padat,
Ya udah, kita menggunakan bedak tabur nih. Bedak tabur yang remaja aja ya ini. Ini bisa juga menggunakan spons seperti ini atau yang tadi ini ya, bisa kita menggunakan apa namanya alat ini juga ya. Setelah menggunakan bedak, apalagi yang perlu kita lakukan dalam tata make up dasar ini adalah kita menggunakan eyeshadow nanti yang warna coklatnya untuk dasar dulu. Nah, kita menggunakan kuasnya. Ini adalah kuas untuk eyeshadow. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita ambil sedikit aja, jangan terlalu banyak. Selain boros, nanti akan terlihat begitu menor. Seperti ini, atau dari sini. Seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menggunakan eyeshadow, kita akan menggunakan eyeliner. Tutup dulu. Nah, seperti ini. Nanti dari pinggir langsung seperti itu ya. Kemudian kita akan ke alis. Ya, ada pensil alis, ada sikat alis. Ya, sikat alis ini merupakan alat. Bisa digunakannya sebelum menggunakan pensil alis atau sesudah menggunakan pensil alis ya, tergantung. Kita selanjutnya akan ke blush on. Kemudian setelah blush on itu kita menggunakan lipstick. Lipsticknya itu nanti kalian pilih saja disesuaikan dengan umur ya. Yang jelas kita harus tahu dulu ini program acaranya apa, kemudian tata riasnya harus seperti apa. Jangan sampai kita merias orang salah gitu untuk acara gitu kan ya. Jadi nanti tidak sesuai. Nah, disinilah keahlian kalian sebagai orang tata artistik, apalagi penata rias, itu kalian harus bisa menganalisis dulu ini program apa, kemudian saya harus bisa mengaplikasikannya bahan dan alat yang mana. Gitu, paham ya? Nah, sampai sini gimana kalian? Sudah sedikit ada gambaran mengenai praktek make up ini? Ada. Ada. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita nanti masuk ke tugas? Bu, misalkan kan yang diriasnya kan cowok. Ya, itu sedetail cewek nggak? Misalkan kayak pakai lipstick atau apa gitu. Oh ya. Nah, kalau yang diriasnya laki-laki nih, itu tidak sedetail yang tadi perempuan. Wajahnya itu tetap kita harus lembabkan dulu. Kemudian kalau misalkan kita sedikit dipakein apa namanya foundation itu boleh. Setelah itu boleh kita menggunakan lip gloss. Ya, jadi itu tuh yang bening aja gitu, bening biar tidak terlalu pucat. Ya, untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi Ibu akan jelaskan dulu kepada kalian tugasnya itu seperti apa. Tugasnya adalah silakan kalian dibagi kelompok, kemudian kalian berdiskusi membuat konsep yang tadi konsepnya itu ingin seperti apa kalian dalam merias ya, dalam program apa kalian meriasnya begitu. Nanti harus disesuaikan ya tata riasnya dengan program acaranya itu harus sesuai. Kemudian nanti hasil diskusinya itu silakan kalian tuangkan dalam PowerPoint dan kemudian nanti kalian membuat video. Nah, itu akan dijadwalkan juga ya, penjadwalannya seperti apa. Hari ini kalian membuat konsep ya. Besok kalian syuting seperti itu ya. Di hari kedua kalian syuting, di hari ketiganya kalian silahkan untuk mengedit ya, dan nanti di hari keempat kalian mengumpulkan tugasnya yang sudah berupa video gitu ya. Jadi nanti di hari Senin kalian itu akan mengumpulkan tugasnya. Itu ya untuk tugas ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bagaimana siapa perwakilan mana dulu nih akan mengungkapkan kira-kira konsepnya apa dan kemudian apakah sudah ditemukan hambatannya Bu atau misalkan bagaimana, silakan mau kelompok siapa dulu nih? Ya, jadi hambatannya yang modelnya gitu Bu, jadi pada susah untuk cari model yang harus ini gitu, cocok untuk dijadiin modelnya. Terus dari yang untuk menata riasnya juga kita masih kurang waktu, jadi tahap-tahap untuk melakukan proses tata riasnya itu masih kurang. Baiklah, untuk di kelompoknya Eliana itu jadi anak-anaknya di satu kelompok tidak ada yang mau jadi modelnya begitu ya. Tidak apa-apa. Nanti kamu coba didiskusikan dengan temannya, kira-kira ini untuk kepentingan kelompok kamu juga ya. Jadi nanti siapa di antara mereka yang akan didandani. Jadi percayakan saja kepada temannya ya. Kemudian nanti kan di kamera, direkam juga. Ketika nanti ada kesalahan dalam rekaman atau misalkan salah mengaplikasikan apa, itu boleh nanti kan kamu bisa edit dulu atau kemudian diganti ya. Kalau misalkan ini lipstiknya ternyata kurang kurang pas, kurang bagus, itu boleh kan nanti diganti gitu.
Jadi karena kita juga bukan live begitu. Ini Ya. ada yang hambatannya mengenai bahan atau alatnya? Ada? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Oh, berarti pada ada semua ya. Jadi nanti kalaupun di rumahnya tidak lengkap atau tidak ada, itu boleh ke lab ya. Terima kasih untuk diskusinya hari ini. Jadi nanti Ibu akan lihat juga perkembangan kalian bagaimana ya. Jadi tidak boleh maksudnya gini ada yang kerja, ada yang tidak kerja ya. Semuanya harus bekerja sama begitu ya. Nanti Ibu akan lihat, Ibu cek setiap kelompoknya dalam pengerjaannya gitu ya. Sekarang silakan kita berdiskusi dan kita melihat hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan selama beberapa hari ini. Baik, untuk kelompok tampil pertama ini sekarang adalah dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kelompoknya Gita dan rekan-rekan. Ibu persilahkan. Yang lain silakan nanti disimak ya dan memberikan masukan serta tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep video yang saya buat minggu kemarin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep produksinya. Konsep produksinya yaitu photoshoot. Photoshoot adalah pemotretan. Photoshoot atau pemotretan adalah proses yang diambil oleh para fotografer untuk menghasilkan visual yang diperoleh, seperti model berpose untuk fotografer di studio ataupun di lokasi outdoor. Ini adalah contoh photoshoot di studio. Lalu temanya itu adalah muslimah remaja masa kini. Tema yang kami angkat menampilkan visual seseorang model dengan tata rias dan busana yang sering dan cocok digunakan untuk para remaja di masa kini. Selanjutnya ada alat dan bahan. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan seperti baby cream, primer, bedak, eyeshadow, eyeliner. Lalu konsep videonya itu seperti yang pertama ada pembukaan video, itu dibuka oleh seorang penata rias ya, itu juga bisa termasuk talentnya, tapi dia berperannya hanya untuk merias make up seorang model. Lalu masuk ke perias make up, mulai memake up talent, kameramen bertugas mengambil sampai dengan detail-detailnya. Lalu ada tag model, seperti kameramen mengambil video dan talent saat berpose. Lalu ada penutupannya. Untuk lebih memahaminya lagi, kita menonton bersama ya. Oke. Nah, teman-teman, gimana hasilnya? Menarik bukan? Semoga bermanfaat ya buat kalian. Segitu dulu dari saya. Sampai jumpa. Dadah! Nah, yuk kita berikan aplaus dulu buat kelompoknya kita. Gimana teman-teman yang lainnya? Ada yang mau memberikan masukan dulu? Silakan. Saya Bu. Oke, boleh Rahadian. Ingin bertanya ke kelompok kita. Kan itu temanya muslimah. Kenapa gak pakai gamis biar lebih muslimah gitu? Jadi sekalian. Karena kan banyaknya kan kalau lihat di Instagram banyak remaja-remaja masa kini pakai bajunya kayak gitu. Oh. Ya, gitu. Tadi ditanya kenapa tuh sekalian untuk. Nah, itu nanti kita belajarnya nyambung. Setelah tata rias, nanti kita akan belajar mengenai tata busananya ya, atau wardrobe-nya yang sesuai kita yang seperti apa sih untuk program tertentu, untuk acara-acara tertentu gitu ya. Silakan, yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, Ibu sedikit ini ya, Git. Tadi Ibu mulainya dari presentasi kamu dulu ya, dari mulai PowerPoint-nya. Kalau menurut Ibu itu udah bagus ya, menarik untuk PowerPoint-nya. Nah, nanti untuk kedepannya, kalau kita ingin presentasi menggunakan video, itu berarti videonya memang harus sudah di-download dulu dan disiapkan di perangkat kita ya, di laptop kita atau di handphone kita. Jadi kita tinggal memperlihatkan. Kemudian jangan lupa untuk dikompres dulu, biar ukurannya lebih kecil lagi. Untuk pertemuan selanjutnya setelah PTS, kita akan membahas mengenai tata busana ya. Nanti jadi biar nyambung setelah tata make up-nya, tata rias, nanti kita akan belajar mengenai tata busana ya. Untuk menutup perjumpaan kita, silakan kita tutup dengan doa, Gita. Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.